Hai, terima kasih udah datang ke channel ini. Oke, kali ini aku ingin menceritakan tentang pesugihan Bulus Cimbung. Mungkin sudah banyak di antara kalian semua sudah tahu mengenai pesugihan Bulus Cimbung ini. Ya, pesugihan ini berada di Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Jawa Tengah. Di desa ini terdapat mata air keramat bernama Sendang Bulus Cimbung yang mitosnya memiliki air bertuah yang mampu mengabulkan segala macam permintaan dan dihuni oleh sepasang bulus goib. Sendang ini terbagi menjadi dua mata air yang bersebelahan. Yang pertama bernama Sendang Lanang Kiai Polen dan Sendang Wadon Kiai Remeng yang artinya sepasang mata air laki-laki dan perempuan. Namun di sini saya bukan untuk menjelaskan secara detail tentang Bulus Cimbung dan Sendang Bulus Cimbung tersebut. Melainkan saya akan menceritakan salah satu korban akibat ikut ritual pesugihan Bulus Cimbung ini. Cerita ini nyata karena yang mengalami adalah tetangga saya sendiri yang tinggal satu kampung dengan saya. Sebut saja nama beliau adalah Pak Nunung. Di sini namanya saya samarkan ya. Oke, Pak Nunung ini adalah seorang penjaga perpustakaan di kampus ternama di Yogyakarta. Beliau ini sudah puluhan tahun bekerja mengabdi di kampus tersebut. Pak Nunung ini pernah menjabat sebagai ketua RT juga di kampungku. Beliau ini termasuk salah satu bapak ketua RT yang berdedikasi baik selama menjabat. Kontribusinya dalam mengurusi RT kami cukup baik. Cukup sering juga mengadakan hiburan-hiburan untuk warga kampung kami. Sekilas nampak baik-baik saja dengan Pak Nunung ini. Beliau bersama istrinya membuka warung kelontong di rumahnya. Banyak warga yang membeli kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako dan yang lainnya di warung Pak Nunung ini. Tak sedikit juga warga-warga yang kurang mampu terbantu karena bisa kasbon atau berhutang dulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk ukuran petugas penjaga perpustakaan di kampus, Pak Nunung ini terlihat makmur hidupnya, kecukupan, bahkan sampai bisa membeli mobil pribadi dan menyekolahkan anak-anaknya sampai kuliah, dan ada satu anaknya yang masuk pondok pesantren. Dulu Pak Nunung ini hidupnya cukup menyedihkan dari segi perekonomian. Pernah aku waktu kecil melihat Pak Nunung ini berselisih dengan mertuanya karena masalah ekonomi. Dianggapnya Pak Nunung ini menyusahkan dan tidak bisa membahagiakan keluarganya. Namun setelah beberapa tahun ke depannya, kehidupan Pak Nunung ini termasuk pesat dalam segi perekonomiannya. Ada yang menjanggal sih dari status pekerjaan dia dan semua aset yang dia punya ini. Dari tidak punya rumah sama sekali sampai bisa punya dua aset rumah yang besar lagi. Semakin tahun juga perekonomiannya semakin baik. Dilihat dari aset yang semakin banyak bertambah. Namun sekitar tahun 2017-an satu demi satu permasalahan menimpa keluarga Pak Nunung ini. Yang pertama, masalah datang dari Pak Nunung sendiri yang ketahuan oleh istrinya dan warga setempat. Pak Nunung ini selingkuh dengan gadis warga kampung sebelah yang masih duduk di bangku SMP. Seketika gempar berita tersebut di kampungku dan sampai di kampung-kampung sebelah kami. Image Pak Nunung seketika hancur di masyarakat karena ulahnya sendiri. Istri Pak Nunung pun murka dan melabrak si wanita selingkuhan Pak Nunung ini. Konon, kabarnya si gadis selingkuhan Pak Nunung ini sampai depresi dan akhirnya bunuh diri. Namun, istri Pak Nunung masih tetap kekeh mempertahankan rumah tangga dengan Pak Nunung, meskipun Pak Nunung sudah berkhianat dengan istrinya. Pak Nunung mempunyai 3 orang anak.
1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tak cukup dengan permasalahan perselingkuhan kemarin, selang mungkin kurang dari setahun, anak laki-laki Pak Nunung tertangkap oleh polisi karena bersama geng motornya melakukan tindak kriminal terlibat dalam bentrok antar geng motor. Anak Pak Nunung yang menembakkan senjata api rakitan mengenai pengendara mobil umum yang sedang melintas. Apesnya, pengendara mobil tersebut adalah anggota kepolisian. Tak bisa berkutik lagi, anak Pak Nunung harus diringkus masuk penjara. Tidak sampai sebulan di penjara, karena istri Pak Nunung tak kuat menahan sedih terus menangisi anak yang masuk penjara, Pak Nunung pun menebus anaknya dari penjara. Mungkin sudah menghabiskan ratusan juta Pak Nunung untuk menebus anaknya supaya bisa keluar dari penjara. Akhirnya dengan tebusan Pak Nunung berhasil mengeluarkan anaknya dari dalam jeruji penjara. Anaknya pun bebas. Anak laki-laki Pak Nunung ini memang terkenal nakal, suka buat onar di luar kampung kami. Ikut geng motor, sering ikut bentrok dan tindak kriminal di mana-mana. Sejak kecil, anak laki-laki Pak Nunung ini juga selalu pindah-pindah sekolah lantaran selalu bermasalah di sekolahnya. Maka dari itu ijazah SD pun tak sampai ia dapatkan lantaran selalu bermasalah dan tidak menyelesaikan sekolah dasarnya. Sungguh ujian yang berat bagi Pak Nunung. Baru saja keluar dari penjara, anak laki-laki Pak Nunung ini berbuat onar lagi. Dia tertangkap polisi lagi 3 bulan setelah keluar lantaran bersama geng motornya dilaporkan oleh seseorang yang mengaku telah dianiaya oleh anak laki-laki Pak Nunung bersama geng motornya. Alhasil, anak laki-laki Pak Nunung ini diringkus kembali oleh polisi dan masuk lagi ke dalam penjara. Balik lagi istri Pak Nunung yang selalu menangis setiap hari karena anaknya masuk penjara lagi. Pak Nunung pun tak tega melihat istrinya. Dengan berat hati, Pak Nunung harus mengeluarkan biaya besar lagi untuk menebus anaknya yang masuk penjara. Bebas kembali, anak Pak Nunung berhasil keluar lagi dari penjara dengan uang tebusan dari bapaknya. Pak Nunung dan istrinya sudah tak bisa lagi mengatur anak laki-lakinya. Bukannya berterima kasih, tapi malah di rumah anak laki-laki Pak Nunung ini pernah mengamuk karena mabuk minum alkohol dan mengajak berkelahi Pak Nunung. Pak Nunung hampir saja terbunuh oleh anak laki-lakinya sendiri. Malam itu heboh, anak laki-laki Pak Nunung ini mengamuk karena pengaruh alkohol, dan Pak Nunung bersama istri dan 2 anak perempuannya sampai mengungsi di rumah yang satunya. Tak habis pikir dengan tingkah laku anak laki-laki Pak Nunung ini. Karena sudah tak kuat, Pak Nunung dan istrinya berinisiatif menikahkan anak laki-lakinya. Berharap ketika anak laki-lakinya sudah menikah, berubah akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Dinikahkanlah anak laki-laki Pak Nunung dengan pacarnya. Tapi bukannya berubah menjadi semakin baik, anak laki-laki Pak Nunung ini kembali berulah lagi. Kali ini sudah tak bisa ditoleransi lagi karena hasil tindak kriminal anak laki-laki Pak Nunung ini sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Lantaran anak laki-laki Pak Nunung menikam musuhnya dengan belati ketika bentrok dengan geng musuhnya. Anak laki-laki Pak Nunung pun masuk lagi dalam penjara sampai sekarang tidak ditebus lagi oleh Pak Nunung karena kejahatan yang dilakukan sudah sangat berat. Kasihan nasib Pak Nunung. Sudah pusing dengan anak laki-laki satu-satunya, tambah lagi anak perempuannya yang paling besar sempat batal menikah dengan calonnya padahal sudah menyebar undangan, sewa gedung dan lain-lain. Tak kuasa Pak Nunung menahan malu, akhirnya anak gadis Pak Nunung pun dinikahkan dengan laki-laki sedapatnya untuk menutup rasa malu karena sudah batal dengan calon sebelumnya. Tinggal anak perempuan yang paling kecil merasa harus diselamatkan. Pak Nunung
dan istrinya memasukkan anaknya yang paling kecil ini ke pondok pesantren. Berharap ada minimal anaknya satu yang bernasib baik, tidak seperti kakak-kakaknya. Di samping permasalahan itu semua, Pak Nunung juga sempat curhat dengan warga setempat stres lantaran di tempat dia bekerja baru saja diturunkan jabatannya, sehingga penghasilannya pun menurun drastis katanya. Namun herannya, warung Pak Nunung ini terus buka walaupun dagangannya sudah habis-habisan. Konon katanya, pengikut pesugihan Bulus Cimbung itu harus mematuhi 2 syarat. Pertama, dia harus punya selingkuhan. Kedua, dia harus punya usaha apapun walaupun kecil itu untuk pintu syarat masuknya kekayaan dari pesugihan Bulus Cimbung tersebut. Sangat relate dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh Pak Nunung. Di samping itu, pengikut pesugihan Bulus Cimbung tubuhnya akan memutih seperti susu, sedikit demi sedikit sampai nanti penuh sekujur badan dan meninggal dunia. Sangat relate juga dengan kondisi Pak Nunung ini yang tangan dan wajahnya sekarang seperti kena penyakit kulit. Kulitnya memutih, semakin lama semakin besar di tangan dan wajahnya. Nauzubillah. Entah nasib yang dialami Pak Nunung ini apakah ulah dari cara ia memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kita tidak tahu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kabar terkini kondisi Pak Nunung saya pun tidak tahu karena saya sudah tidak tinggal lagi di kampung itu. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dijaga dari kemusyrikan dan terus berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika kalian suka dengan konten ini, bisa like dan subscribe. Jangan lupa komennya dan share supaya kami juga bersemangat untuk membuat video terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.